Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Haryati, NIM 140 141 80 97. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran dengan materi pembulatan pada pengukuran panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, jika semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silahkan angkasa memimpin doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk angkasa karena telah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, jika pada pagi hari ini kalian berangkat semua. Jadi kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian supaya kalian tetap bisa berangkat dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, anak-anak, karena tadi kita sudah berdoa, semoga ilmu yang nantinya kalian dapat akan bermanfaat bagi kalian dan juga orang-orang yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Jika belum tahu, coba kalian buka buku kalian masing-masing halaman 73 ya. Sudah dibuka semuanya? Nah, di situ kalian menemukan apa? Ya, benar. Kita akan belajar mengenai pembulatan. Akan tetapi kita fokusnya kepada pembulatan pengukuran panjang. Adakah yang tahu apa itu pengukuran panjang? Pengukuran adalah membandingkan suatu ukuran dengan suatu ukuran yang lain yang sejenis sebagai patokan. Sedangkan panjang didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan jarak dua titik. Besaran panjang memiliki banyak nama, diantaranya tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Satuan besaran panjang adalah meter. Sedangkan pengukuran panjang adalah membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Nah, anak-anak, apakah kalian semua pernah melakukan pengukuran? Dan apakah itu alat ukur tersebut? Ya, alat ukur panjang itu bisa menggunakan meteran dan yang lainnya, akan tetapi lebih sering digunakan menggunakan penggaris yang lebih sederhana. Nah, apa yang kalian temukan dalam buku yang telah kalian baca? Ya, benar, di situ ada cara atau gambar mengukur suatu benda. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengukur suatu benda? Lalu, alat apakah yang kalian gunakan dalam mengukur suatu benda tersebut? Ya, bagus. Kalian semua pernah melakukan pengukuran. Nah, sekarang alatnya apa, yo? Ya, boleh menggunakan penggaris karena penggaris adalah benda atau alat ukur yang sering digunakan dan yang bersifat sederhana. Nah, kita akan mengukur buku dengan menggunakan mistar. Yang pertama, bisa dilihat bahwa bilangan 0 tepat di ujung buku. Kemudian, kita bisa menentukan berapa panjang buku tersebut dengan dilihat hasil di akhirnya. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak tahu apa itu pembulatan dalam pengukuran? Ya, Ibu akan menjelaskan. Pembulatan dalam pengukuran yaitu membulatkan bilangan hasil dari pengukuran suatu benda, entah itu pengukuran panjang, pengukuran berat, dan pengukuran yang lainnya.
Nah, lalu apakah kalian tahu bagaimana cara untuk membulatkan suatu bilangan? Jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara pembulatan suatu pengukuran bilangan. Nah, sebagai contohnya ada bilangan 27 dengan buatlah ke puluhan terdekat. Nah, sebelum kita membulatkan, kita harus mengetahui syarat-syarat lebih dahulu dalam pembulatan tersebut. Nah, selanjutnya bisa dilihat satuannya terlebih dahulu. Di sini satuannya adalah 7. Karena 2 yaitu adalah puluhan. Nah, bisa diperhatikan jika bilangannya itu atau satuannya itu 0 sampai dengan 4, maka dibulatkan yaitu menjadi 0. Sedangkan jika bilangan satuannya yaitu 5 sampai dengan 9, maka dibulatkan menjadi 10. Sudah jelas anak-anak? Nah, lalu kembali lagi ke soalnya. Kita akan membulatkan bilangan 27. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ada satuannya yaitu 7. 7 ini masuk ke persyaratan yang mana? Hayo. Ya, betul. 7 ini masuk ke persyaratan yang kedua, yaitu bilangan 5 sampai dengan 9. Jadi nanti angka 7 ini akan berubah menjadi 0. Ibu tulis di bawahnya ya, supaya kalian bisa tahu. 27 sama dengan 7 ini akan menjadi bilangan 0 dan 2 ditambahkan 1 jadi 3, karena tadi persyaratannya yaitu 5 sampai 9 akan menjadi 10. Nah, 7-nya menjadi 0 dan 1-nya ditambahkan di bilangan 2. Jadi 2 ditambah 1 menjadi 3. Jadi untuk pembulatan bilangan 27 itu menjadi 30. Nah, sekarang kita bisa mengaplikasikannya dengan pengukuran panjang suatu benda. Nah, terlebih dahulu mistarnya ditaruh di ujung buku tersebut. Nah, sudah di 0. Kemudian kita lihat ujungnya satunya pada berapa dan ujungnya pada bilangan 21. Nah, selanjutnya kita akan membuat pembulatan pada bilangan 21. Sama seperti tadi, jika 21 ini dijadikan puluhan, maka kita lihat dulu satuannya. Satuannya yaitu ada angka 1. Bisa dilihat bilangan 21 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka kita bisa membulatkannya seperti tadi, yaitu digunakan syarat satuannya terlebih dahulu. Satuannya adalah bilangan 0 sampai 4 atau bilangan 5 sampai dengan 9. Nah, ini kan 1 berarti termasuk ke bilangan 0 sampai dengan 4. Berarti bilangan 1 ini akan berubah menjadi 0, bukan menjadi bilangan 10. Nah, jadi seperti ini. 21 sama dengan satunya menjadi 0 seperti ini. Dan 2-nya tetap. Jadi 21 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi bilangan 20. Apakah sudah paham anak-anak? Alhamdulillah jika kalian sudah paham semuanya. Lalu tadi kita menggunakan alat apa dalam pengukuran panjang suatu benda? Ya, benar sekali, kita tadi menggunakan penggaris atau mistar. Jadi ada banyak sekali benda yang dapat kita gunakan dalam pengukuran panjang tersebut. Contohnya seperti tadi
pada buku. Yang selanjutnya bisa menggunakan pensil. Lalu selanjutnya kita menggunakan benda, yaitu ada sisir, kitab, dan juga benda-benda yang lain yang ada di lingkungan rumah kalian atau di sekitar kalian. Bisa digunakan untuk mengukur atau mempraktikkan cara pengukuran panjang suatu benda. Nah, untuk anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan membuat kelompok atau membentuk kalian menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing 3 sampai dengan 4 anggota dalam kelompoknya. Silahkan membilang dari bintang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kelompok 1 bisa di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Silahkan untuk yang mendapatkan nomor 1, 2, 3, ataupun 4 bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, Ibu akan memberikan materi atau soal-soal yang akan didiskusikan dengan kelompok kalian. Nah, untuk diskusi pada pagi hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda apapun itu yang dapat digunakan untuk pengukuran panjang. Dan selanjutnya, setelah kalian mengetahui benda apa saja yang akan kalian gunakan, maka kalian harus menuliskan benda-benda tersebut. Nanti Ibu akan memberikan lembar jawaban kepada kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan benda-benda tersebut, kalian akan menentukan alat apa yang kalian gunakan untuk bisa digunakan sebagai alat ukur dalam pengukuran panjang ini. Ibu meminta kalian menggunakan mistar atau penggaris saja, karena itu adalah alat yang paling sederhana yang banyak kalian miliki. Jika ada satu kelompok atau 2 kelompok yang belum mempunyai mistar atau penggaris, nanti bilang ke Ibu ya, Ibu akan memberikan penggaris kepada kelompok kalian. Dan selanjutnya, setelah kalian bisa memberikan atau mengukur dengan penggaris kepada alat-alat tersebut atau benda-benda yang ada di sekitar kalian, maka kalian akan membulatkan pengukuran atau hasil ukur benda-benda tersebut ke dalam pembulatan yang seperti telah Ibu jelaskan tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang diskusi? Iya, untuk diskusinya kalian boleh keluar kelas dan juga berkumpul di bawah pohon atau di mana untuk berdiskusi. Yang terpenting jangan gaduh ya, jangan rame. Ibu akan memantau kalian dalam diskusi kali ini. Anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Ya, jika sudah selesai, ini Ibu memberikan kalian buku. Nah, dalam buku ini kalian harus menuliskan jawaban-jawaban yang telah kalian dapatkan. Satu kelompok masing-masing mendapatkan satu buku ya. Nah, buku ini akan dijadikan sebagai buku kelompok kalian. Ini. Apakah ada yang tidak dimengerti dengan hasil dari diskusi kalian ini? Tidak, Bu. Oh iya. Nah, jika kalian telah selesai menghitung dari pembulatan tersebut, ini Ibu akan memberikan lembar jawaban kepada kalian. Untuk bukunya tadi dijadikan sebagai buku kelompok ya. Sedangkan untuk ini nanti diserahkan kepada Ibu ya hasilnya. Nih, Ibu kasih satu-satu setiap kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Apakah kalian telah selesai dalam menuliskan tersebut? Jika sudah, maka salah satu perwakilan kelompok maju ya. Siapa yang mau maju? Ya, kelompok 1 silahkan. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah maju untuk menjelaskan hasil diskusinya. Nah, ini adalah jawaban dari kelompok 1. Kita refleksi bersama-sama ya. Kita coba lihat apakah benar dari kelompok 1. Ini
ada benda-bendanya, ada buku, pensil, dan juga sisir. Ini ada ukuran-ukurannya. Apakah pembulatannya benar? Ya, kita lihat ya. 21. Nah, bisa dilihat satuannya terlebih dahulu. 1 itu masuk ke dalam bilangan 0 sampai dengan 4. Jadi berubah menjadi 0. Menjadi 20 benar. 3 masuk ke bilangan 0 sampai dengan 4. Jadi jika 0 sampai dengan 4 maka akan berubah menjadi 0. Jadi menjadi 10, benar sekali. Yang ketiga atau yang terakhir ada 19. Nah, 19 ini 9 termasuk ke dalam bilangan 5 sampai dengan 9. Jadi ditambah 10 menghasilkan 20. Selanjutnya kelompok 1 menggunakan penggaris. Nah, benar sekali. Jadi, anak-anak telah mengetahui kan bagaimana pembulatan dan benda-benda apa saja yang digunakan dan juga alat apa saja yang digunakan. Nah, untuk kali ini kita akan menyimpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita tadi telah belajar mengenai pembulatan. Pembulatan adalah pengurangan cacah bilang, namun nilainya hampir sama. Dan juga benda-benda yang dapat digunakan ada sisir, ada buku, pensil, dan benda yang lainnya. Untuk alat ukurnya bisa menggunakan penggaris yang umum digunakan. Selanjutnya, untuk syarat-syarat dari pembulatan ada 2, yaitu jika bilangan 0 sampai dengan 4, maka bilangan tersebut akan menjadi 0 di satuannya. Sedangkan jika bilangan tersebut 5 sampai dengan 9, maka satuan tersebut akan menjadi bilangan 10. Nah, kalian apakah sudah paham semuanya mengenai materi kali ini? Alhamdulillah jika kalian telah paham semuanya ya. Jika kalian sudah paham, ini Ibu ada beberapa soal untuk kalian mengenai pembulatan tadi. Silahkan kalian mengerjakan ya secara individu. Untuk dikerjakannya jangan mencontek dari temannya ya. Ini Ibu bagikan. Apakah sudah selesai? Ya, alhamdulillah jika sudah selesai dan dikumpulkan ke Ibu ya. Ya, terima kasih. Nanti Ibu akan mengoreksi jawaban dari kalian semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih karena kalian telah antusias dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.